Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita para petani maju Indonesia. Alhamdulillah, pada hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Dan untuk itu kita patut bersyukur kehadiran Yang Maha Kuasa. Dan tak lupa juga kita berkirim salawat dan salam kepada junjungan umat Islam, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana ears cutting atau pemotongan daripada ujung tongkol dalam rangkaian teknis budidaya tanaman jagung untuk memproduksi benih jagung hibrida. Ears cutting atau teknis sunat tongkol pada tetua betina dalam teknis produksi benih jagung hibrida. Jagung hibrida adalah jenis jagung yang diperoleh dari proses penyerbukan silang yang sudah diidentifikasi oleh tetua atau galur murni sebagai indukan jantan dan indukan betina. Di mana jagung hibrida dihasilkan dari persilangan tetua yang memiliki sifat unggul. Maka dari itu, varietas jagung hibrida juga memiliki sifat unggul seperti kedua tanaman induknya. Kondisi ini disebut dengan heterosis efek atau efek pegas. Dan, fenomena ini bisa dijadikan tujuan dalam usaha tani tanaman jagung, dan dimungkinkan bisa terpenuhi. Misalnya, membuat kapasitas produksi tanaman menjadi tinggi, bahkan bisa mencapai 9 hingga 16 ton per hektar. Tahan atau toleran hama penyakit tanaman, berumur pendek, muput, warna yang sesuai keinginan pembeli, bisa ditanam pada semua lokasi, dan lain-lain. Sifat-sifat unggul yang dimiliki inilah yang menjadi alasan jagung varietas hibrida masih terus dikembangkan hingga kini. Teknologi pengembangan produksi benih jagung hibrida juga didasarkan atas prinsip-prinsip yang didasarkan pada tujuan tadi. Sehingga bisa memenuhi harapan petani dan konsumen secara utuh. Sejatinya, dalam teknis produksi benih jagung hibrida, ada beberapa hal yang membedakan dengan teknis budidaya jagung biasa. Hal-hal yang membedakan itu adalah A. Sistem penanaman. Di mana, barisan dilakukan dengan menggabungkan penanaman tetua, baik tetua jantan maupun tetua betina. Biasanya dilakukan dengan perbandingan 4:1, yaitu 4 barisan tetua betina dan 1 barisan tetua jantan. Sebaiknya menggunakan jarak tanam 75 x 20 cm dengan 1 benih per lubang tanam. Penanaman biasanya dilakukan bertahap, dan diatur agar kedua tetua bisa bersamaan dalam kematangan bunga jantan maupun bunga betina, sehingga penyerbukan bisa serentak. B. Seleksi tanaman atau roguing. Roguing dilakukan sebanyak 4 kali yaitu. Roguing pertama dilakukan pada saat umur tanaman 7-15 hari setelah tanam, dengan mengecek warna batang, tanaman yang tumbuh di luar barisan tanaman yang dikehendaki, bentuk daun, tinggi daun dan sebagainya. Lalu roguing kedua dilakukan pada saat umur tanaman 32-35 hari setelah tanam, dengan mengecek warna batang, bentuk daun, tekstur daun dan bentuk lidah daun. Selanjutnya, roguing ketiga dilakukan pada saat umur tanaman 45-52 hari setelah tanam, dengan mengecek warna bunga betina atau jantan, bentuk malai, posisi tongkol dan warna rambut yang tidak dikehendaki. Setelah itu, roguing panen, atau seleksi tongkol yaitu, tetua jantan dipanen lebih awal, lalu dilanjutkan tetua betina sebagai benih jagung hibrida. C. Pencabutan bunga jantan, atau detaseling. Pencabutan bunga jantan pada induk tanaman betina harus dilakukan, agar tidak terjadi penyerbukan sendiri. Pencabutan bunga jantan pada induk tanaman betina ini dilakukan sebelum malai bunga jantan keluar, atau saat bunga jantan masih terbungkus daun bendera. Untuk mencegah agar tidak ada tanaman yang terlewatkan, atau tidak tercabut bunga jantannya, maka pencabutan dilakukan setiap hari selama periode berbunga, umumnya 5 hari, di mana pencabutan bunga jantan ini sebaiknya dilakukan pada pagi hari. D. Teknis sunat tongkol pada tetua betina, atau ears cutting. Secara definisi ears cutting adalah, memotong calon tongkol pada tetua betina. Hal ini dilakukan, biasanya saat tetua betina mempunyai masalah genetik seperti SIK bowling, atau rambut jagung tidak bisa keluar sempurna. Atau jika tasel sudah mulai pecah polen, sementara induk betina belum muncul rambutnya, maka untuk mempercepat keluarnya rambut akan dilakukan pemotongan ujung kelobot supaya rambutnya segera keluar.
Atau jika polen belum pecah, tetapi rambut jagung sudah duluan muncul, maka bisa dipotong untuk membantu polinasis. Jadi, sejatinya tujuan tindakan ears cutting adalah agar setelah dipotong rambut jagung akan muncul keluar 100%, sehingga bisa diserbuki oleh tetua jantan. Selanjutnya, jika tidak dilakukan ears cutting, biasanya pengisian tongkol menjadi kurang sempurna, ompong-ompong atau bogang, karena ada silking atau rambut tongkol yang tidak bisa keluar untuk diserbuki. Pada dasarnya, fase ideal untuk melakukan ears cutting adalah pada saat rambut jagung tetua betina baru keluar 1 cm, dan bunga jantan pada tetua jantan mulai pecah pucuk. Teknis pelaksanaan adalah ujung tongkol 2-3 cm. Atau istilah lainnya adalah disunat sampai putus kelobot kelas rambutnya pada tongkol.